Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Betapa besar karunia Allah Azza wa Jalla pada pagi hari ini, tanpa pernah kita sungguh-sungguh meminta kepada Allah. Dia perkenankan kita semua untuk sampai pada hari ini. Pada hari kemenangan ini Dia pilih kita untuk tanpa tetap bernapas dan hadir merayakan kegembiraan Idul Fitri ini. Sementara kita tahu ada hamba-hamba Allah yang lain yang tidak dipilih untuk sampai kepada titik ini. Mereka pergi sebelum hari raya ini tiba. Maka segala puji dan segenap syukur kami haturkan tak terkira kepadamu ya Allah, atas kesempatan ini hingga kami dapat tetap bersujud dan bersyukur kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya sampailah kita di sini di sebuah episode waktu yang dimana Ramadan akhirnya berakhir dan pergi dari lembar kehidupan kita. Ramadan pergi dengan semua kenangan indahnya, kenangan indah bagi hamba-hamba yang mengukir kisah romantis bersamanya, bersama malam-malamnya yang semerbak oleh kisah-kisah penghambaan, bersama siangnya yang dipenuhi dengan kisah-kisah perjuangan. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, bulan Ramadan hadir untuk mengajarkan jalan kemenangan. Ramadan mengajarkan bahwa kemenangan bukan jalan yang mudah. Kemenangan harus diukir atas jejak-jejak kelelahan dan keletihan. Kemenangan harus ditarikkan pada jejak-jejak pengorbanan yang tidak ringan. Tetapi semua pengorbanan dan kepahitan itu akan berujung rasa manis pada kemenangan, yang puncak kelezatannya akan kita kecut pada jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gema takbir, tahmid dan tahlil menggema di seluruh pelosok bumi, di masjid-masjid, musola-musola, di rumah-rumah dan di jalan-jalan sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia kemenangan dari perjuangan panjang dan meletihkan selama bulan Ramadan. Gema takbir mengingatkan kita pada perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin para sahabatnya memenangi perang Badar. Gema takbir pula mengingatkan kita pada kemenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-8 Hijriah menaklukkan kota Mekah yang sebelumnya menjadi markas pusat kaum musyrikin, melancarkan segala bentuk makar untuk menghancurkan dakwah Islam. Gema takbir juga mengingatkan kita tentang bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memimpin dan memenangkan pertempuran Qadisiyah. Tentang Tariq bin Ziyad rahimahullah yang menaklukkan semenanjung Andalusia
yang hari ini meliputi Spanyol dan Portugal, tentang Saifuddin Qutuz rahimahumullah, bagaimana ia menghempaskan pasukan Mongolia dalam perang Ain Jalut, juga tentang bagaimana Muhammad Al-Fatih rahimahullah menaklukkan ibu kota Romawi Timur yang bernama Konstantinopel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gema takbir yang dipetikkan oleh pasukan kaum muslimin kala itu mampu menggetarkan musuh-musuh Allah, sementara takbir yang kita kumandangkan hari ini tidak sedikit pun kita mampu untuk membuat musuh Allah itu siut dan bergetar. Padahal kalimat takbir pasukan kaum muslimin kala itu dalam kalimat takbir yang dikumandangkan sama saja, bahkan gemanya mungkin lebih membahana hari ini daripada dahulu. Ikhwatul Islam rahimakumullah, dulu di zaman para sahabat, satu orang Khalid bin Walid bertakbir mampu menggetarkan kerajaan Romawi. Namun hari ini puluhan juta manusia bertakbir namun tidak bisa menggulingkan satu orang kafir pun. Maka melalui mimbar ini paling tidak ada dua pesan yang kami sampaikan. Yang pertama, pesan ini kami sampaikan kepada seluruh umat Islam dimanapun berada. Wahai kaum muslimin, kenapa kemenangan itu tidak kunjung datang? Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan musuh sementara takbir yang kita kumandangkan hanya membesarkan asma Allah dengan lisan kita? Kita membesarkan asma Allah tapi kita tidak membesarkan syariatnya. Kita mengesampingkan sistem, bahkan kita menganggap syariat dan sistem Allah sudah tidak layak lagi untuk diterapkan. Saudaraku, perjuangan Rasulullah dan para sahabat adalah perjuangan dalam rangka membesarkan kalimat Allah, perjuangan demi tegaknya dinullah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain dalam surat Asy-Syura ayat 13, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikeena ma tad'uuhum ilayhi Allah yajtabi ilayhi man yasha' wa yahdi ilayhi man yunib." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa kemenangan itu tidak kunjung tiba? Bukalah mata kita lebar-lebar apa yang terjadi dengan umat Islam saat ini, yang terjadi dengan rakyat Palestina, Rohingya, Muslim Uighur. Berapa ribu takbir yang mereka petikan ketika menghadapi musuh-musuh Allah. Tetapi kenapa takbir yang mereka kumandangkan tidak mampu menghalau musuh-musuh Allah? Kurang soleh apa pasukan Palestina, pasukan yang terseleksi dengan banyak hafalan Al-Quran dan hadis, qiyamul lail yang tidak pernah terlewatkan, bahkan saum sunnah yang terus mereka kerjakan. Mereka kaum muslimin khususnya, kaum muslimin Palestina adalah kaum muslimin yang soleh. Ulama-ulama yang dipenjarakan juga ulama-ulama yang soleh dan takut kepada Allah. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan musuh-musuh Allah sementara kita bercerai-berai? Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa kaum muslimin seperti satu anggota tubuh, tapi tubuh itu hari ini sudah tidak lagi itu. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa muslimin bagaikan satu buah bangunan, namun bangunan itu hari ini sudah tidak lagi itu. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan musuh jika hidup kita tanpa berkepemimpinan, sementara orang-orang kafir bahu-membahu, bantu-membantu, pimpin-memimpin dalam menghancurkan agama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Dan orang-orang kafir sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Maka jika kalian tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk saling melindungi satu sama lain, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sadari dan kembali bertaubat kepada Allah dari perpecahan menuju persatuan umat, satu kepemimpinan
Islam, sekaligus sebagai salah satu misi besar yang harus diwujudkan umat Islam. Persatuan adalah salah satu tema penting yang seringkali dikesampingkan, yang sering sekali disinggung dalam berbagai nas Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Di dalam berbagai hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan pentingnya berjamaah, menekankan pentingnya persatuan. Bahkan beliau menyebutkan sebagai salah satu faktor utama untuk masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian semuanya konsisten dalam jamaah, dalam persatuan Islam, dan hendaklah kalian senantiasa bersama satu orang dan setan senantiasa bersama satu orang dan dia lebih jauh dari dua orang. Siapa saja yang menginginkan tempat terbaik di surga, hendaknya ia berada dalam jamaah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan yang kedua kami sampaikan kepada seluruh umat Islam yang sudah berada dalam satu jamaah, yang sudah ada di dalam sistem kehilafahan Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemenangan adalah kata yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para rasul dan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami pasti akan memenangkan rasul-rasul kami dan orang-orang beriman di kehidupan dunia dan kelak di hari di mana para saksi berdiri. Kemenangan adalah sebuah janji pasti dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita orang-orang yang beriman selama kita memang pantas dan layak memenuhi syarat sebagai para pemenang. Maka menjadi kewajiban kita untuk memahami apa saja syarat menjadi pemenang itu. Dan semua syarat kemenangan itu yang kita butuhkan sesungguhnya disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira wa atiiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memaparkan 5 syarat utama di dalam meraih kemenangan, yaitu yang pertama fasbutu, istiqamah di dalam berjuang saat berhadapan dengan musuh. Maka tidak boleh kita membelakangi musuh, tidak boleh kita mengharapkan musuh itu datang, tetapi ketika musuh itu datang kita tidak boleh lari. Yang kedua adalah wadhkurullaha katsira, tidak melalaikan kewajiban dari perintah dari Allah dan Rasulnya, termasuk sunnah-sunnahnya saat berhadapan dengan musuh. Yang ketiga, wa atiullaha wa rasulah, senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat, wala tanaza'u, tidak berselisih, berpecah belah, artinya senantiasa menjaga persatuan. Yang kelima adalah wasbiru, teguh dan bersabar ketika menghadapi musuh, termasuk sabar dalam mengupayakan dan menjaga beratnya misi persatuan. Persatuan di dalam Islam harus benar-benar diupayakan agar terwujud. Mengapa? Agar syariat Allah tetap terjaga, agar tetap terlindungi, agar kejayaan Islam segera bangkit. Kembali bangkitnya peradaban Islam yang penuh keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Saat ini kita meluruskan akidah dan keyakinan yang salah, sudah pasti kita akan berhadapan dengan para fanatisme yang merasa benar. Saat kita menasihati kawan seiring bahkan anak dan istri kita untuk memperbaiki diri, seringkali kita akan menghadapi penolakan dan setidak-tidaknya tatapan sinis. Saat ini kita berjuang menegakkan terwujudnya persatuan umat Islam dalam sistem khilafah. Sudah pasti musuh-musuh Islam bersama antek-anteknya akan menghalang-halangi dengan berbagai cara. Bahkan di jalan itu boleh jadi kita harus mengorbankan jiwa dan raga. Maka sabar adalah senjata utama kita dalam semua jejak perjuangan. Sabar adalah batu tempat kita para pemenang berpijak untuk meraih kemenangannya.
Tanpa itu akan ada kisah kemenangan, tidak akan ada kejayaan Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, kemenangan itu Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, walaqad sadaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahum ghalibun. Telah ada dalam ketetapan kami bagi hamba-hamba kami yang diutus, bahwa sungguh mereka itulah sebenar-benarnya kaum yang diberi pertolongan, dan sungguh tentara kami pastilah para pemenang itu. Maka selama kita telah memastikan diri berada di atas rel kemenangan itu, kita insya Allah telah menjadi pemenang, meski kedua mata kita tidak lagi sempat menyaksikan kejayaan dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya hari-hari ke depan akan menjadi hari-hari pembuktian bagi kita semua sebagai alumni Ramadan. Apakah kita termasuk alumni pemenang atau kita justru menjadi alumni pecundang? Kemenangan kita usai, Ramadan dibuktikan dengan berlanjutnya kesalihan, ketaatan dan kebaikan yang telah kita ukir hingga hari-hari pasca Ramadan. Salat berjamaah, membaca Al-Quran, tetap bersedekah, konsisten mengenakan hijab menutup aurat, menaklukkan hawa nafsu, menjaga lisan dan meninggalkan apa yang tidak berguna di kehidupan akhirat. Termasuk sunnah menggenapkan kebaikan Ramadan dengan saum 6 hari di bulan Syawal yang pahalanya setara dengan puasa setahun lamanya. Maka jangan hentikan ragam kesalihan dan kebajikan di bulan Ramadan berakhir, karena hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwatul iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam ayatnya bahwa Allah berfirman, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Allah mengutus engkau Muhammad untuk rahmat bagi seluruh alam. Maka mari kita ciptakan rahmat itu di seluruh alam ini dengan tegaknya syariat Allah di dalam sistem khilafah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya di ujung khutbah ini marilah kita bersunyi diri, bersenyap jiwa dan hati menengadah penuh rahmat, penuh rasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon dalam doa yang dipenuhi harap kebaikan dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbana, kamilah sekumpulan hamba-Mu yang penuh kehinaan dalam diri kami, tiada apapun yang dapat kami sombongkan. Durhaka kami yang tak henti-hentinya, maksiat kami yang terus terjadi siang dan malam, kelalaian kami kepadamu terus berulang, semuanya tiada yang luput dari pengawasan dan pengetahuan-Mu. Ya Allah, nafsu ini terus membakar, tetapi kami sungguh-sungguh takut azab dan siksa neraka-Mu ya Allah. Maka kepada siapa lagi kami harus mengadukan dosa dan durhaka diri yang memenuhi diri ini selain kepadamu ya Allah. Engkau sajalah Rabb kami, Engkau sajalah ilah yang kami ibadahi, Engkau sajalah yang maha pengampun, maka ampunilah segenap dosa kami ya Allah. Rabbana, di dalam kehinaan yang tiada tara ini kami bersimpuh padamu ya Allah. Kami bermohon lindungilah khalifah kami dari makar orang-orang yang benci tegaknya syariat-Mu ya Allah. Tolonglah kami dalam menghadapi musuh-musuh-Mu. Fa inna ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, kami memohon liputilah ayah dan bunda kami dengan keberkahan tiada henti dalam hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Limpahkanlah kebahagiaan dalam hidup mereka, berkahilah sisa usia mereka dalam ibadah dan ketaatan kepadamu ya Allah. Sedangkan kami hamba-hamba-Mu yang hina ini, ampunilah segala kedurhakaan dan ketidakperhatian kami kepada mereka, dan kami kesempatan untuk terus mengukir bakti kepada keduanya. Rabbana, Indonesia negeri yang Kau titipkan kepada kami sedang mengalami dan melewati hari-hari yang sungguh mengkhawatirkan. Negeri yang Kau merdekakan dengan rahmat-Mu ini dengan sangat terang benderang telah menjadi sarana tangan-tangan khianat yang keji, yang tanpa segan dan ragu merampas kemerdekaan kami demi memuaskan nafsu rakus dan tamak mereka. Maka hari ini kami memohon kepadamu ya Allah,
dengan segala kemahaperkasaanmu, dengan segala kemahabesaranmu, atas nama semua hambamu yang terzalimi, hancurkan tangan-tangan khianat bersama makar-makar mereka, tenggelamkan tangan-tangan khianat itu bersama seluruh penduduknya. Rabbana, dengan kasih-Mu yang maha luas, dengan kuasa-Mu yang maha perkasa, kami memohon dengan sepenuh jiwa, hadirkanlah pertolongan dan kemenangan-Mu pada saudara-saudara kami yang sedang berjihad dan berjuang menegakkan kedaulatan mereka di Palestina, di Suriah serta wilayah manapun dari bumi-Mu ini ya Allah. Rabbana, tidak ada yang dapat mengabulkan doa dan permohonan hati ini selain Engkau saja, satu-satunya yang maha mengabulkan. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.